Si Beton, bisa pimpin doa? Ya Pak, ya Pak. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi Tuhan, kembali kami mengucapkan puji syukur Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami akan belajar kiranya berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, agar kami dapat mendengarkan ajaran yang diberikan oleh Bapak dosen kami Tuhan. Terpujilah namamu sekarang esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih dengan PR-PR yang kalian sudah serahkan ya. Masih ada yang belum menyerahkan PR-nya? Sudah semua, Pak. Sudah. Ya, oke. Ini materi kita yang terakhir untuk kita mempersiapkan semester ya. Bentar ya. Oh, tertutup sempat. Oh, nggak bisa sambil kirim ini. Ya. Jual Farid di mana kamu? Di rumah, Pak. Iya, di mana? Di rumahmu? Sudah mana, Pak? Sudah manis. Iya, Pak. Masih cerah di situ, belum hujan. Udah mendung, Pak. Udah mendung ya. Oke, saya coba share screen. Bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini dua topik yang terakhir untuk menutup perkuliahan kita, karena minggu depan kita harus mempersiapkan untuk akhir semester ya. Ya, ada dua topik yang hari ini mau kita selesaikan, kita bahas. Bagaimana guru sekolah minggu menjadi teladan rohani, dan bagaimana sekolah minggu dan anak yang mengalami kekerasan. Nah, jadi dua topik ini menjadi penutup untuk materi kita yang kita sudah bicarakan satu semester ini, peran sekolah minggu dan guru sekolah minggu, demikian juga gereja dengan keluarga, masyarakat sekeliling, dan bagaimana gerakan sekolah minggu membuat perubahan, pembaharuan di tengah-tengah masyarakat dan juga terutama untuk
mempersiapkan generasi ya. Ya, jadi dua topik ini menjadi penutup. Bagaimana guru sekolah minggu menjadi teladan rohani dan bagaimana kasus-kasus yang bisa terjadi banyak di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan juga dalam sistem pendidikan masyarakat, bahkan sistem pendidikan umum, atau mungkin jangan-jangan juga di gereja masih ada terjadi membuat anak-anak menjadi korban atau menjadi sasaran dari kekerasan ya, berbagai bentuk kekerasan. Nah, karena itu dengan kedua poin ini kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana menjadi pelayan di tengah-tengah konteks gereja, khususnya untuk anak-anak. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Guru Pak. sekolah minggu menjadi teladan rohani. Anak sekolah minggu pasti akan merasa senang melihat guru mereka bersikap baik, murah senyum, dan sikap-sikap baik lainnya. Sikap-sikap yang tampak itu memang dapat menjadi awal yang baik untuk menjalankan peran kita sebagai seorang teladan bagi setiap murid. Nah, artinya bahwa diri kita harus menjadi daya tarik bagi anak-anak ketika kita tampil di hadapan anak. Bagaimana kehadiran kita juga disenangi dan membuat anak menjadi tertarik. Nah, inilah yang terpenting. Apalagi di gereja, dalam konteks gereja ya, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang partohonan lagi nanti, atau kita sendiri juga menjadi pimpinan jemaat, supaya anak-anak itu menjadi senang, bisa bersama-sama dengan partohonan, pelayan, pimpinan jemaat, demikian juga yang kita ajarkan kepada guru-guru sekolah minggu nanti. Namun apakah ada hal yang lebih dalam lagi selain sikap lahiriah yang dapat kita tunjukkan kepada anak-anak sekolah minggu? Nah, jadi bukan hanya penampilan lahiriah, performance, penampilan. Nah, tetapi itulah yang beberapa minggu yang lalu saya minta kalian membuat refleksi ya. Jangan sampai ada kepalsuan yang membuat diri kita hanya disenangi secara penampilan, tetapi hidup kita sendiri tidak menjadi teladan. Nah, jadi banyak hal dalam kehidupan pribadi kita yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita sendirilah yang harus menyelesaikannya. Jangan sampai hanya karena penampilan orang menyukai kita, tetapi kita sendiri penuh dengan kepalsuan, banyak hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu apalagi dalam membawakan diri di hadapan anak-anak ya, anak-anak itu membutuhkan ketulusan, kepolosan. Jangan jadi anak-anak itu akhirnya tertipu, karena melihat hanya penampilan, tetapi sesungguhnya hidup kita sendiri tidak bisa menjadi contoh. Dan itu secara rohani sudah menyakiti hati Tuhan sendiri dan juga anak-anak. Mereka tidak bisa melihat, tetapi hati Tuhan sudah dilukai oleh penampilan atau sikap kita yang tidak tulus di hadapan anak-anak. Nah, jadi kita ingat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengingatkan kepada kita, harus seperti anak-anak itu kita, dalam arti bahwa ketulusan hati bagi anak-anak yang kita jadikan juga menjadi teladan bagi diri kita sebagai orang dewasa atau pendamping bagi anak-anak, khususnya di dalam konteks gereja. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang sejati untuk meletakkan dasar pertumbuhan rohani yang sesungguhnya bagi iman anak-anak yang kita layani. Nah, jadi karena itu yang kita jadikan yang terutama adalah bagaimana pertumbuhan rohani kita, dan juga anak-anak itu bertumbuh dalam pertumbuhan imannya, supaya anak-anak betul-betul secara sehat pertumbuhannya. Jangan lain nanti apa yang kita
hayati dengan apa yang dihayati oleh anak-anak. Karena kita sadar atau tidak sedang melakukan transfer spirit, ya. Jadi transfer spirit kita kepada anak-anak yang polos itu. Nah, jadi kalau spirit kita ada yang tidak baik, yang kotor, yang jorok, yaitu juga tanpa sadar bisa tertanam atau tersalur kepada anak-anak. Nah, karena itu sangat penting seorang pelayan gereja, ya kita sebagai partohonan, ya pelayan rohani, betul-betul hati nurani kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jangan jadi hanya penampilan saja kita disenangi, tetapi jiwa kita, hati kita tidak hidup di dalam kekudusan. Karena kita akan melaksanakan tugas kerohanian, transfer spirit, ya. Bukan transfer kognisi, pengetahuan, atau hanya sekadar untuk mentransfer kebiasaan-kebiasaan dalam arti budaya, penampilan, tetapi transfer spirit, ya, rohani itu yang mau kita berikan. Spirit, ya, artinya roh yang ada padaku itulah yang mau kita salurkan juga kepada anak-anak. Karena itu masalah kerohanian ini sangat sensitif, ya. Kalau kita betul-betul tidak kudus, itu akan merusak juga kepada komunikasi iman dengan anak-anak. Teladan rohani, itulah yang harus dinyatakan kepada anak-anak layanan kita agar hidup mereka pun menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi teladan rohani bagi anak-anak tersebut? Nah, inilah beberapa hal yang mau kita persiapkan, kita perlengkapi dalam kepribadian kita masing-masing, ya. Satu, memiliki perkataan dan kehidupan yang sesuai dengan firman dan cara Tuhan. Nah, jadi bagaimana sebagai seorang pelayan rohani, hidup kita, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan dan bagaimana cara Tuhan. Nah, jadi cara Tuhan tentu secara rohani, ya, bukan secara fisik. Tetapi akan kelihatan penampilan dari apa yang ada di dalam hati kita. Secara tidak langsung, seorang guru sekolah minggu bisa menjadi gambar yang menunjukkan kepada anak-anak tentang siapa Allah itu. Nah, jadi melalui diri kita, anak-anak itu bisa melihat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah hidup kudus, dan perilaku kita, perkataan kita, hidup kita sesuai dengan firman Allah, maka pertanggungjawaban kita dapat dijadikan teladan bagi anak-anak, ya, menunjukkan kepada anak siapa Allah itu. Nah, jadi dengan keadaan kita, keberadaan kita, anak-anak merasakan seperti kehadiran Tuhan ada dan anak-anak menjadi yakin akan Tuhan. Oleh karena itu, usahakanlah memiliki hidup yang benar-benar mewakili semua yang Yesus lakukan. Dengan meneladani semua yang sudah dia lakukan. Nah, jadi bagaimana imago Dei itu, ya, di dalam diri kita menjadi imago Kristus, ya, imago Christi. Nah, jadi kita menjadi teladan yang meniru kepada Kristus, bagaimana pribadi Yesus, begitulah pribadi kita, dan anak juga bisa merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kita. Kehadiran kita buat anak-anak juga menjadi sebuah realita kehadiran Kristus yang mereka harapkan, yang kita katakan kepada mereka. Bila guru sekolah minggu suka mengkritik, anak bisa menangkap bahwa Allah juga suka mengkritik. Nah, kalau suka marah-marah gurunya, ya anak-anak juga menganggap ya begitulah Tuhan Yesus suka marah. Nah, jadi karena itu ya contohnya jangan sembarangan mengatakan Tuhan Yesus kepada anak-anak, Tuhan Yesus marah nanti gitu, ya. Jangan jadi kesannya anak-anak itu Tuhan Yesus itu pemarah. Apalagi kalau gurunya ya suka marah-marah. Bila saya mengasihi, Allah tentu juga mengasihi. Biasakanlah untuk mengutip ayat-ayat Alkitab pada saat berbicara dengan anak. Nah, ini harusnya banyak kita menjadi kamus berjalan, ya, kamus Alkitab, ya, ayat berjalan kita. Nah, jadi demikian juga dalam
pengajaran-pengajaran kita, ayat-ayat firman Tuhan harus banyak menjadi referensi kita dan kita sudah terbiasa untuk mengucapkan itu di hadapan anak-anak. Sehingga anak-anak pun akan lebih mudah mengingat dan memahami, menghafal ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Jika kita sudah berkomitmen untuk melayani dia di sekolah minggu, nah jadi yang kita layani itu adalah Tuhan Yesus. Nah jadi Tuhan Yesus yang sudah menghadirkan dirinya di dalam diri anak-anak, dan kita sebagai guru sekolah minggu juga dirasakan oleh anak-anak sekolah minggu itu sebagai kehadiran Kristus, representasi dari Kristus ya. Nah, kita juga melayani anak-anak sebagai representasi dari Kristus yang dikatakan barang siapa yang melakukan kepada yang terkecil ini sesungguhnya melakukan kepadaku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25 itu ya. Itu berarti kita juga harus berkomitmen penuh untuk hidup sesuai dengan teladan dari Sang Guru Agung. Mungkin sulit dan untuk itu kita sendiri butuh pergumulan rohani. Nah karena itu yang pertama-tama harus terjadi proses dalam hidup kita sebelum kita menjadi pendamping atau guru sekolah minggu. Ya sebenarnya untuk seluruh jemaat lah ya, kehadiran kita pribadi kita. Pertama kita membutuhkan pergumulan rohani. Jadi tidak mudah. Jadi tidak cukup hanya karena kita sudah punya ijazah, sudah manjalotohonan sehingga kita menganggap sudah pantas, sudah mampu kita untuk menjadi teladan rohani. Nah, kita sendiri juga harus bergumul. Demikian juga dalam firman Tuhan atau ayat-ayat yang kita sampaikan. Terlebih dahulu kita sudah menggumulinya menjadi bagian dari upaya kita untuk menyesuaikan diri menjadi gambar Kristus bagi anak-anak. Tetapi kuasa Roh Kudus pasti akan menguatkan kita untuk menjalani komitmen itu. Nah, jadi seperti beberapa waktu yang lalu dengan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, bagaimana pergumulan kita untuk kita bisa diperkenankan Tuhan ya untuk tampil apalagi di hadapan anak-anak. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kudus dalam kehidupan kita sehingga kita jadi berkamuflase dan melakukan hal-hal yang apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang sangat merusak kepada iman anak-anak ya. Itu harus sungguh-sungguh kita perhatikan itu. Nah, jadi kalau kita sudah bergumul dalam diri kita secara rohani, bagaimana kita supaya layak tampil di hadapan anak-anak sekolah minggu itu, nah disitulah kuasa Roh Kudus juga akan memampukan kita, menguatkan kita ya. Jadi karena itu apapun yang pernah terjadi kepada kita, hal-hal yang tidak benar atau tidak baik, jangan itu ditransfer kepada anak-anak. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah tertumpuk di bawah sadar kita, tanpa sadar itu juga kita lakukan kepada orang lain, apalagi pengalaman masa kanak-kanak kita yang tidak yang kelam lah begitu, yang tidak baik. Itu bisa nanti jadi kita lakukan juga kepada anak-anak setelah kita dewasa, apalagi dalam hal ini untuk menjadi pendamping bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi bisa saja pengalaman pahit masa lalu itu harus kita gumuli, jangan itu nanti jadi ditransfer atau muncul lagi secara tidak sadar kita lakukan ulang kepada anak-anak. Ketika kita anak-anak mungkin korban kekerasan, diperlakukan dengan sakit begitu ya. Nah, kita tanpa sadar bisa melakukan itu lagi kepada anak-anak. Nah, karena itu harus penuh dengan pergumulan rohani supaya kita betul-betul bisa dicabut akar kepahitan itu dari pribadi kita. Kalau misalnya ada, ya. Yesus telah memberikan teladan, itu berarti para pelayan anak pasti mampu meneladaninya. Karena sudah ada teladan bagi kita, maka kita sudah bisa membuat Yesus sebagai patron teladan, sebagai idola untuk kita juga menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, itu yang pertama, memiliki perkataan dan kehidupan
secara rohani ya, sesuai dengan firman dan cara Allah. Kita harus melakukan pergumulan rohani dalam hidup kita. Yang kedua, memiliki kehidupan bergereja yang benar. Nah, kita sendiri juga harus hidup bergereja yang benar. Sudah pakai punya mahasiswa saya, Ari? Udah, nanti aja untuk persiapan jam 4. Oke, memiliki kehidupan bergereja yang benar. Nah, bagaimana kita juga hidup bergereja sebagai wujud dari persekutuan di dalam Kristus ya. Kita dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, saya sudah pakai link mahasiswa saya. Oh iya, nanti aja untuk jam 4. Oh iya, Bang. Yuk. Ada yang mau masuk lagi ini. Oh, jadi agak repot ya dengan ada yang mau masuk ini lagi. Oke. Ya, hidup bergereja kita juga harus benar. Bagaimana kita menghayati dan memahami bahwa gereja itu adalah sebagai tubuh Kristus, persekutuan para anggota-anggota tubuh Kristus. Begitu jugalah anak-anak itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sekolah minggu adalah dasar gereja masa depan. Oleh karena itu, sekolah minggu harus menjadi kelas persiapan para pemimpin gereja di masa depan. Nah, jadi karena kita berhadapan dengan calon-calon pemimpin ya. Nah, jadi bagaimana sikap kepemimpinan yang mereka nanti akan lakukan, kita tampilkan juga di hadapan mereka supaya mereka juga menjadi pemimpin yang ideal, menjadi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, karena itu kita tampilkanlah diri kita juga sebagaimana pemimpin yang sepatutnya menjadi teladan yang kelak nanti anak-anak itu akan menjadi pemimpin juga di gereja. Karena mereka akan menjadi dewasa dan menjadi pemimpin kelak di tengah-tengah gereja ya. Jika kita belum memiliki kehidupan bergereja yang benar, pasti kita tidak akan memberi teladan apa-apa kepada para penerus gereja tersebut. Nah, jadi demikian juga dalam perilaku kejujuran, dalam sikap ketulusan, kerajinan untuk pelayanan di gereja ya, itu harus menjadi bagian dari kesaksian kita dan juga komitmen kita di hadapan anak-anak. Ya, walaupun tidak di depan anak-anak, tetapi keseluruhan hidup kita itu akan dapat dipantau dan juga dirasakan oleh anak-anak kehadiran kita itu ya. Pastikan mereka melihat arti bergereja itu dalam diri Anda. Nah, ini luar biasa ini ya. Bagaimana anak-anak bisa melihat kita itu sudah menjadi patron gereja bagi mereka. Bagaimana mereka melihat gereja, arti gereja di dalam diri kita. Ya begitulah kehidupan kita dalam bergereja. Teladan yang dapat kita berikan antara lain dengan sering membagikan berkat-berkat rohani yang Anda terima dalam gereja. Nah, jadi selalulah dalam menyampaikan kata-kata yang penuh dengan hikmat, penuh dengan firman Tuhan, kelemah lembutan, dan hal-hal yang berguna ya, yang bisa membuat anak-anak juga merasakan segala sesuatu yang kita sampaikan, kita lakukan, itu menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita hayati dan yang diharapkan juga anak-anak akan menjadi pelaku-pelaku firman. Hubungan dengan sesama rekan pelayan menunjukkan bagaimana seharusnya anggota keluarga Allah itu berhubungan. Nah, karena itu saya katakan yang mula-mula bagaimana antar sesama guru sekolah minggu itu jangan terjadi konflik.
Kalau terjadi konflik, nah itu sudah menunjukkan ketidakberesan dalam hubungan di tengah-tengah jemaat. Nah itu apalagi di tengah-tengah anak sekolah minggu sangat rentan ya. Guru-guru sekolah minggu itu jangan sampai ada yang konflik di antara sesama guru-guru sekolah minggu. Begitu juga di tengah-tengah majelis jemaat para haladonya. Karena gereja adalah komunitas keluarga Allah, mendoakan gereja Anda ketika berada dalam kelas akan membuat mereka ikut melakukannya juga. Nah, bagaimana kita juga di hadapan anak-anak kita doakan gereja, jemaat, dan para pelayan, dan juga orang-orang yang ada di tengah-tengah jemaat itu ya, dari kalangan orang tua, dari Naposo Bulung, dan sebagainya ya. Dalam seksi-seksi yang ada, atau kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Jadi bagi anak-anak, mereka akan merasakan bahwa apa yang kita katakan, kita lakukan, itu tercurah untuk pelayanan, untuk gereja yang kita layani, untuk jemaat. Melalui kunjungan, kita juga dapat menumbuhkan persahabatan antara anak dan keluarganya, untuk kemudian mencari dan memenangkan keluarga-keluarga yang belum bergereja bagi Kristus dan gereja. Nah, jadi mana tahu ada, ya seperti minggu lalu ada yang bertanya bagaimana kalau orang tuanya nggak pernah ke gereja, sementara anaknya disuruh gereja. Ya kita pakai anak itu juga menjadi perantara media untuk kita juga bisa berkunjung ke rumahnya. Nah, jadi dengan demikian, anak itu juga dipakai Allah menjadi alat untuk menarik kembali orang tuanya supaya aktif bergereja. Nah, jadi itu kehidupan bergereja yang benar, baik dalam pribadi kita maupun dalam relasi antara sesama pelayan, begitu juga terhadap keluarga jemaat. Dan kepedulian kita, perhatian kita untuk kegiatan-kegiatan, program yang dilakukan, direncanakan oleh jemaat. Ketiga, menerapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, jadi artinya sebelum kita mengajarkan, kita sudah melakukannya. Artinya apa yang kita sudah gumuli dari firman itulah yang menjadi pengajaran kita. Tujuan kita mengajar tentunya agar anak-anak mengenal firman Allah dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Kita tidak dapat menuntut anak-anak melakukan hal itu kalau kita sama sekali tidak menjadi teladan dalam melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, jadi kita sendirilah yang harus lebih dahulu melakukan, ya berkhotbah juga harus seperti itu ya. Iko kita do perjulu mangulahun natadoki. Jamitatai ya. Jadi itulah juga cara Tuhan memproses kita menjadi lebih layak dalam pekerjaan Tuhan ya. Ya memang tidak senantiasa semua bisa langsung sempurna ya, tetapi proses itu harus terjadi bagi setiap orang yang mau melayani di hadapan Tuhan di dalam gereja ya, apalagi untuk anak-anak. Jika Anda mengajarkan tentang mengampuni, nah ini ya, itu yang paling sulit. Kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Itu berarti anak-anak dapat melihat hal itu dalam diri Anda, dalam diri kita ya. Begitu juga jika Anda mengajarkan tentang memberikan persembahan. Nah, jadi ini kelihatan sekali. Seringkali ya saya tidak harus menyebut orang-orangnya ya. Sering sekali justru ya teman-teman pendeta dalam khotbahnya mengatakan supaya diberikan persembahan yang layak, jangan uang-uang yang lusuh, uang-uang kecil gitu ya. Ternyata mereka lakukan itu. Nah, kita juga jangan seperti itu. Kita minta jemaat supaya berikan persembahan yang bagus, dipersiapkan. Tapi kita sendiri nggak membuat persiapan dalam persembahan kita. Jadi memberikan persembahan, pasti anak-anak tahu bahwa Anda memiliki disiplin rohani yang baik mengenai persembahan kepada Tuhan. Nah, kita sendiri juga harus memberikan persembahan. Nah, karena itu, maka ya memang kalau kita sebagai pelayan atau khotbah gitu, kita juga harus ikut memberikan persembahan supaya dilihat oleh
anak-anak, apalagi di hadapan anak-anak ya. Kalau persembahan itu, kita juga harus ikut memberikan persembahan. Kalau khotbah juga begitu seringkali. Nah, jadi kalau kita khotbah, kita juga harus ikut memberikan persembahan. Dan itu memang sudah lahir dari kesadaran kita sendiri ya. Karena persembahan itu ya untuk Tuhan ya, kita juga harus memberikan persembahan. Bukan hanya karena kita tugas melayani, sehingga kita nggak ikut memberikan persembahan. Menjadi teladan memang bukan hal yang mudah. Tetapi kita pasti mampu jika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Terutama jika Anda ingin anak-anak melihat dan mengenal Yesus melalui Anda. Nah, jadi kalau kita mau supaya anak-anak itu melihat Yesus di dalam diri kita, melalui diri kita, ya kita juga harus lakukan itu. Supaya kita menjadi kehadiran Kristus bagi anak-anak. Sepenuhnya apa yang kita katakan, apa yang didengar, dilihat oleh anak-anak, ya seperti itulah yang kita harapkan mereka akan mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah bagaimana supaya kita menjadi teladan rohani bagi anak-anak. Yang berikut, ini yang sangat riskan ya, ini sangat riskan dan sangat mengkhawatirkan, yang sering juga ditutup-tutupi dan takut orang untuk menyatakan hal ini ya. Sekolah minggu dan anak yang mengalami kekerasan. Nah, jadi banyak sekali yang sudah diperlakukan kepada anak-anak oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh lingkungan, apalagi akhir-akhir ini ya, kekerasan seksual, kejahatan yang sangat luar biasa, yang ekstrim, banyak sekali terjadi kepada anak-anak. Nah, bahkan pedofilia ya, anak-anak menjadi korban seksual. Bahkan anak-anak laki-laki juga diperlakukan dengan sangat mengerikan ya, itu banyak kasus sekarang ini. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati ya. Betul-betul ini menjadi perhatian yang sungguh. Jangan sampai itu terjadi dan kita sendiri juga mendiamkan atau apalagi terlibat di dalamnya ya. Hati-hati. Nah, ini sungguh hati-hati. Karena kekerasan seksual itu sangat merusak. Bukan hanya kepada jiwa si anak, tetapi kemuliaan Tuhan sudah dicemarkan ya. Nah, jadi anak-anak itu jangan menjadi korban dari kekerasan, apalagi dalam hal-hal kekerasan seksual. Anak-anak yang mengalami kekerasan bisa mengalami hal-hal yang berikut ini. Anak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kekerasan sebetulnya merupakan pernyataan atau wujud dari tekad membela kepentingan. Nah, jadi anak juga bisa melakukan kekerasan. Nah, jadi banyak anak-anak seperti itu kan karena egoismenya, apalagi kepada adiknya sendiri pun dia lakukan itu. Karena kepentingannya terganggu. Banyak hal lah ya. Anak-anak juga menjadi pelaku kekerasan dan terutama juga menjadi korban kekerasan. Kekerasan sebetulnya merupakan pernyataan atau wujud dari tekad membela kepentingan. Karena itu anak-anak juga sering menjadi pelaku kekerasan terhadap sesamanya, bahkan kepada orang tuanya pun. Jadi bukan hanya orang dewasa yang melakukan kekerasan kepada anak, tetapi anak juga bisa melakukan kekerasan kepada orang tua atau kepada orang dewasa. Dengan sikapnya dan bahkan perbuatannya juga bisa melampaui batas ya, tidak ada lagi sopan santun. Sudah luar biasa itu. Nah, tetapi dia juga bisa menjadi korban karena dia juga diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita dihadapkan atau hidup di tengah-tengah masyarakat atau keluarga yang makin hari makin keras memperlakukan anak, si anak yang kita besarkan ini mungkin bisa bertumbuh besar menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dan akhirnya mempunyai sifat yang keras juga.
Nah, jadi ketika anak juga dibiarkan dengan sikap egoismenya, nah nanti mereka menjadi penindas juga, atau bahkan keberhasilannya justru menjadi kesombongan, keangkuhan yang juga bisa merampas hak orang lain tanpa peduli kepada nilai-nilai etika dan kebenaran. Nah, jadi itu harus diwanti-wanti karena itu memang sangat rentan kepada kekerasan. Baik anak itu pelaku kekerasan ataupun menjadi korban kekerasan. Dia misalnya akan mengekspresikan kemarahannya dengan kekerasan. Nah, jadi anak-anak juga suka melakukan itu ya. Hal ini sangat potensial membuat anak juga melakukan kekerasan dalam rumah tangganya kelak. Nah, jadi itu yang pertama, bagaimana anak jangan menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan, objek kekerasan yang akhirnya mereka juga menjadi egois dan segala sifat yang tidak baik. Kedua, kekerasan pada anak dapat menghancurkan anak secara rohani, emosional, dan sosial, sebagaimana halnya dengan fisik. Nah, jadi kekerasan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani, menjadi egois, menjadi sombong, menjadi pelit, menjadi penindas, atau merampas hak orang lain ya, tidak memberi kesempatan kepada orang lain, tidak menghargai orang lain, menjadi pemarah yang sesukanya bersikap kepada orang lain, kepada orang tuanya juga ya. Secara rohani jadi sudah dia rusak suasana kehidupan kedamaian di tengah-tengah keluarga dan gereja, di tengah masyarakat juga. Anak yang mengalami kekerasan sering mengalami depresi. Nah, ini kalau anak sudah menjadi korban, dia bisa tertekan dan itu juga bisa akumulasinya overkompensasi, dia akan melakukan kekerasan bahkan yang lebih sadis lagi. Kekerasan pada anak dapat menghancurkan anak secara rohani, emosional, dan sosial, sebagaimana halnya dengan fisik. Jadi kekerasan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, secara sosial, dengan memperlakukan sesamanya dengan tidak baik, dan juga secara rohani ya, bagi dirinya sendiri, dia sudah tertanam jiwa-jiwa kebencian, iri hati, kemarahan, keangkuhan, dan segala macam. Itu menghancurkan bagi anak itu sendiri. Anak yang mengalami kekerasan sering mengalami depresi. Nah, jadi bisa saja karena ada tekanan-tekanan yang terpendam selama ini, bisa muncul. Dia tertekan, tetapi bisa muncul suatu saat kemarahan yang berlebihan. Karena rasa takut, serta karena perasaan bersalah. Jadi bisa akumulasinya juga kepada kekerasan yang dilakukan kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Itu yang sampai banyak kasus-kasus bunuh diri ya. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain dan merasa kurang percaya diri. Jadi self-esteem-nya pun tidak ada. Nggak ada rasa percaya diri dan juga nggak bisa percaya kepada orang lain ketika anak itu sudah mengalami tekanan, depresi, atau hal-hal yang membuat anak menjadi tertekan. Sebagai guru sekolah minggu, kita dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertolongan kepada anak agar kekerasan yang terjadi pada dirinya tidak membawa dampak negatif yang dalam bagi kehidupannya. Nah, jadi seperti itu juga ketika anak-anak sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas, maka dia juga menjadi korban atau mengambil korban kepada orang lain atau dalam tekanan-tekanan sosial karena ada dibully, diejek-ejek oleh temannya, apalagi karena macam-macam perbedaan status ya atau kondisi fisik anak atau keluarga atau orang tuanya. Kita perlu menekankan kepada anak bahwa kita boleh melindungi diri, tetapi dalam pengertian menjadi orang yang tegas, bukan orang yang kasar.
supaya kita jangan diperlakukan dengan dilecehkan ya, kita juga bisa keras. Tetapi ya memang ini seringkali terjadi kepada anak-anak dibully ya, diejek-ejekin, dikata-katain, dan bahkan segala macam omongan-omongan kotor terhadap orang tua juga, kepada lingkungannya, kepada anak-anak bisa terjadi. Dalam kelas sekolah minggu sering-seringlah menekankan pelajaran mengenai kelembutan, kasih, disiplin, ketegasan Kristus, dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu juga akan acap kali juga menjadi bagian dari pembelajaran dan ayat-ayat Alkitab yang bisa diingat oleh anak-anak ya, kisah-kisah di dalam Alkitab. Untuk anak-anak yang berjiwa keras, nah jadi ada saja anak yang juga suka melakukan kekerasan ya, membuli atau merendahkan, melecehkan orang lain dengan kata-kata yang keras ya. Dengan tegas dapat kita katakan dan ajarkan bahwa saat mereka melakukan hal yang negatif seperti memukul temannya, itu berarti mereka sedang berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana menggambarkan kepada anak-anak juga bahwa temannya itu juga menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, menjadi teman satu keluarga di dalam keluarga Tuhan. Nah, jadi karena itu pemahaman-pemahaman firman Tuhan yang seperti itu perlu betul-betul diajarkan kepada anak supaya mereka jangan melakukan sembarangan kepada orang lain. Jangan berdosa kepada Tuhan ya, ketika mereka lakukan hal yang tidak baik kepada orang lain, berarti itu dia sedang berdosa kepada Tuhan karena dia itu juga sahabatnya Tuhan Yesus. Temannya Tuhan Yesus ya. Jadi mereka memberikan sanggahan bahwa orang tuanya pun melakukan hal itu kepada dia. Jika mereka memberikan sanggahan bahwa orang tuanya pun melakukan hal itu kepada dia, ajaklah dia dengan lemah lembut untuk mendoakan orang tuanya. Dan ini sangat penting ya, sangat signifikan. Kalau misalnya anak itu juga mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya, kita ajak anak itu untuk mendoakan orang tuanya. Nah, jadi dengan demikian anak akan bisa menjadi lebih dewasa dalam rohani, walaupun orang tuanya yang melakukan kekerasan kepada dia, tetapi anak diajar untuk bisa mengampuni dan bahkan mendoakan orang tuanya. Ketiga, bagi anak-anak yang karena kekerasan pada dirinya menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri atau depresi berat, bimbinglah mereka dengan lemah lembut pula. Nah, jadi kalau sudah depresi berat, sudah membutuhkan juga ada yang lebih ahli ya, atau mungkin psikiater kalau memang sudah sampai kepada hal-hal yang sangat berat. Nah, jadi mungkin kita sendiri tidak lagi cukup, dibutuhkan ada yang ahli dengan berbagai cara pendekatan yang memang tidak cukup lagi hanya secara rohani. Ya, walaupun kita tetap damping ya, lakukan. Jadi mana tahu ada hal-hal seperti itu ya, karena perlu ada orang-orang yang memang punya kompetensi. Nah, jadi kalau yang sekarang ini kan sudah bisa membuat melaporkan apakah itu terjadi di lingkungan keluarga atau dari lingkungannya ya, dari masyarakat, dengan mengadukan kepada hukum. Tetapi itu sudah terlalu berat lah ya, jadi masalah yang mempersulit juga nanti di dalam kehidupan bergereja. Tapi kalau memang sudah fatal, sudah terjadi juga tindak kriminal ya, apa boleh buat, jangan sampai banyak lagi korban ya. Ya, seperti kasus-kasus pedofilia begitu banyak ya korbannya, sampai mengagetkan. Karena di semua masing-masing mendiamkan. Ternyata sudah sampai belasan atau bahkan puluhan anak-anak. Bisa, karena itu predator-predator seksual itu banyak sekali yang seperti itu ya. Kalau sudah sampai seperti itu, apa boleh buat, harus dilakukan tindakan hukum yang secara formal, tidak lagi gereja bisa menangani itu untuk kasus-kasusnya. Tetapi dalam pendampingan
harus tetap didampingi dari gereja, dari guru-guru sekolah minggu ya. Nah, jadi ini sangat hati-hati kita karena dunia kita sekarang ini dengan medsos, alat-alat komunikasi yang sudah begitu mudah, banyak sekali unsur-unsur kekerasan seksual dan juga segala macam kejahatan ya. Bahkan dengan kejahatan apa namanya? Seksual ya terlalu jorok lah ya, jorok sekali, banyak sekali terjadi. Nah, kita juga harus awas dengan itu. Jangan tutup mata. Karena dunia kita sekarang ini sudah banyak yang tidak bisa lagi diterima akal sehat, bisa terjadi. Nah, karena itu kepekaan kita ya, kepekaan kita. Tetapi juga terutama yang pertama tadi ya, di bagian pertama, kita harus betul-betul kudus hidup kita. Jangan sampai kita terpeleset jatuh kepada perilaku yang merusak kekudusan hidup kita. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda ada di pihak mereka dan siap mendukung. Nah, berikanlah keyakinan bahwa kita menjadi orang yang patut untuk dipercaya oleh anak. Apalagi kalau ada hal-hal kasus-kasus kekerasan ya, kekerasan seksual apalagi. Berikanlah kepastian kepadanya bahwa mereka aman saat berada di dekat guru sekolah minggu. Nah, kita juga harus betul-betul menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segala hal ya. Menjadi kudus dalam hidup kita, juga menjadi dipercaya oleh anak dan keluarganya, dan keluarga yang mengalami kekerasan, anaknya harus betul-betul bisa mendapat pendampingan. Karena kasus-kasus yang sekarang ini sudah semakin melonjak, yang tidak masuk akal pun bisa terjadi ya. Ya seperti kemarin, waduh mengerikan itu, di mana itu anak-anak yang diperkosa oleh kakeknya, oleh ayahnya, oleh abangnya, pamannya ya. Waduh mengerikan itu, mengerikan. Nah, jadi itulah dampak-dampak apa sekarang ini ya, teknologi komunikasi medsos-medsos ini sekarang. Dan bahkan banyak lagi apa ya diperdagangkan ya, hal-hal yang sangat menjijikkan lah banyak sekali. Nah, karena itu hati-hati juga dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak yang belum layak menggunakan handphone itu ya. Bentar ya Faisal, kenapa Faisal? Halo Faisal, kamu resen? Iya Pak, sedikit Pak, mau minta saran Pak. Apa itu? Begini Pak, di kampung saya itu kan Pak, Oh nanti aja dulu, biar saya selesaikan dulu, nanti kita diskusi ya. Saya selesaikan dulu, baru kita nanti pakai sepenuhnya waktu untuk diskusi ya. Karena hanya 2 topik utama ini saja yang mau saya sampaikan, kemudian kita diskusikan lah. Oke, Faisal? Ya Pak. Ya, oke. Saya selesaikan dulu materi ini, nanti kita diskusikan, kita pakai waktu lebih luas. Ya, kemudian bagaimana dalam cara-cara pendekatan, pendidikan, pembinaan, pendampingan secara alkitabiah kepada anak-anak, membuat PA atau secara pribadi kita juga membimbing ya dengan adanya medsos sekarang ini ya, kita bisa buat grup WA untuk anak-anak dampingan kita, mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan waktu doa, jam doa, atau bagaimana persoalan-persoalan pribadi kita bisa pandu, kita dampingi melalui A ya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita bisa berkumpul atau bertemu di rumah atau di keluarga. Kita bawa juga beberapa temannya, dan sangat baik kalau kita juga ajarkan mulai ke anak-anak ada semacam sel group ya, kelompok tumbuh bersama KTB ya. Jadi kita bisa membuat kelompok anak-anak bisa 5 atau 6 orang gitu, satu grup ya, menjadi satu kelompok tumbuh bersama. Kita menjadi pendamping dan kita jadwal, kita gilir kepada beberapa kelompok. Nah, karena itu tidak hanya kumpulan rame-rame anak, tetapi bisa dibuat sel group. Nah, jadi sistem ini sangat efektif ya. Nah, jadi anak juga kepercayaannya bertumbuh dan juga pergaulannya dengan orang-orang yang sudah dalam satu grup, sel grup itu menjadi semakin akrab, semakin
persahabatannya semakin mendalam ya. Nah, dan itu sangat berkesan itu bagi anak-anak sampai mereka dewasa nggak akan mereka lupakan itu. Nah, jadi cara-cara seperti itu sangat baik kita kelola, diorganisir di sekolah minggu ya, membuat sel grup di tengah-tengah sekolah minggu itu. Jadi tidak hanya di dalam kelas rame-rame, tetapi dari beberapa teman bisa karena yang dekat, keluarga, tetapi ya diperhitungkan, dipertimbangkan lah ya, jangan yang beda jenis kelamin, tetapi nanti ada hal-hal yang apa ya, yang tidak baik. Nah, bisa saja dipertimbangkan lah pokoknya yang betul-betul mendapat perhatian kita. Bisa saja memang yang dekat satu kelompok tempat tinggal, ya, tetapi memang itu menjadi sel grup mereka. Kemudian buatlah PA pribadi dengan anak tersebut untuk kelas besar mengenai pengampunan, kasih, kepercayaan diri, rasa bersalah, rasa takut, dan lain-lain yang dapat membuka mata rohani mereka tentang bagaimana mereka harus menghadapi perbuatan yang tidak menyenangkan mereka. Nah, jadi dalam PA pribadi dengan pendampingan melalui WA misalnya ya, kita juga bisa tetap membuat ada kontak komunikasi setiap hari, bahkan bisa saja misalnya ada komitmen baca Alkitab setiap hari berapa ayat atau berapa pasal ya, itu menjadi pendampingan bagi anak-anak. Keempat, untuk anak kelas kecil Anda dapat membelikan buku-buku cerita Alkitab bergambar. Nah, jadi alat-alat yang bisa membuat anak ingat atau tetap ada kegiatan yang bisa dikontrol ya. Setiap minggu bisa kita kasih mungkin ada gambar-gambar untuk anak kecil ya, gambar yang polos, yang belum berwarna, kemudian kita kasih tugas untuk anak itu memberi warna dan buat semacam ada puzzle atau apa namanya ya, semacam teka-teki silang atau apalah puzzle untuk anak-anak melakukan itu ya. Gambar-gambar yang pecah-pecah gitu bisa disusun ya, atau kata-kata misalnya satu ayat dipotong-potong, dipenggal-penggal. Nah, kita suruh mereka untuk menyusun gitu ya, menjadi bagian dari kreativitas anak. Di rumah juga mereka bisa kerjakan atau setiap hari kita juga bisa membuat itu kepada anak-anak. Lalu ceritakan dan berikanlah buku-buku tersebut kepada mereka secara pribadi. Nah, jadi kita sampaikan itu menjadi kegiatan mereka dan kita ceritakan apa isinya, apa maksudnya, dan bagaimana itu bisa berkesan dan diingat oleh anak tersebut. Ada maknanya bagi mereka ketika itu mereka kerjakan dan setelah diserahkannya dilaporkan hasil kerja mereka. Jika ada luka di tubuh mereka, segera obati dengan obat-obatan yang bisa disediakan oleh sekolah minggu. Nah, jadi karena itu perlu di sekolah minggu juga disediakan P3K, kotak P3K ya, karena anak-anak itu karena lasaknya atau karena kenakalan-kenakalan suka dorong-dorong, ya itu harus dipersiapkan kotak P3K di sekolah minggu ya. Ya, mencegah atau apa ya, menghindarkan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak pernah persiapkan. Ada luka-luka kecil ya. Sentuhan langsung saat tangan Anda mengobati luka mereka dapat membawa pemulihan bukan hanya bagi fisik tetapi juga psikisnya. Nah, jadi dengan sentuhan kita ketika kita merawat atau membersihkan luka atau ya nggak usah jauh-jauh lah, momennya saja ya, ingusnya saja ya, itu juga sudah harus kita perhatikan. Jangan sampai mereka kita biarkan begitu saja atau misalnya kotor pakaian atau kakinya atau apa ya, kita harus perhatikan itu betapa mereka merasakan kasih sayang Tuhan itu kita lakukan mereka dengan sangat penuh cinta kasih ya. Jika kita bisa mendekati anak tahap demi tahap, pendekatan terhadap orang tua juga bisa mulai dilakukan. Nah, karena itu ada istilah seperti apa ya, untuk menangkap induk ada untuk menangkap apalah ya,
misalnya rusa atau burung atau apalah gitu ya, anaknya ditangkap. Jadi induknya nanti ngikut itu, datang dia. Nah, teori seperti itu banyak dilakukan dan sudah umum ya dipahami bagaimana anak itu memang dipakai Tuhan untuk menangkap orang tuanya atau merangkul orang tuanya kepada Tuhan ya. Tetapi untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang tua ya, dalam hal ini pertemuan dengan orang tua bukan untuk menegur orang tuanya, tetapi ya karena ada keterbatasan atau kelalaian orang tua, ya anak juga bisa dipakai Tuhan untuk menarik orang tuanya. Pertolongan Tuhanlah yang akan memampukan Anda untuk membangun anak sekolah minggu, untuk keluar dari permasalahan ini. Untuk itu, doa, komitmen, dan pengorbanan sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut. Nah, luar biasa ya, kalau kita diperkenankan Tuhan untuk menjamah, menjangkau, merangkul anak-anak, mengasihi, mencintai anak-anak, luar biasa itu di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri pasti akan memperhatikan kita dan juga anak-anak kita, keturunan kita. Yakinkan dirimu. Karena itu perlu kita berdoa, komitmen, pengorbanan untuk anak-anak ya, karena anak-anak kita juga pasti nanti akan diperhatikan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita, anak-anak kita. Oke, sekianlah dari materi ini supaya kita pakai untuk berdiskusi dan merefleksikan materi ini ya. Dua hal tadi, bagaimana kita menjadi teladan rohani dan juga hal-hal yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan, masalah-masalah kekerasan baik yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, apalagi kalau mereka menjadi korban. Silakan, Faisal. Begini Pak, di kampung saya Pak, ada seorang keluarga tepat di depan rumah saya Pak. Boleh dibilang hampir tiap hari mereka itu suami istri berantem Pak. Jadi anak ini ya lanjut. Anak ini apa Pak? Jadi gimana? Jadi terikut-ikut Pak dengan perilaku orang tuanya selalu kasar. Begitu juga berbicara dengan orang tua, bahkan yang bisa dikatakan itu orang tua tersebut bisa dikatakan neneknya Pak dalam umur. Tidak segan-segan lagi Pak untuk berbicara kotor. Di barat dunia gitu Pak. Jadi gimana respon kita agar anak tersebut bisa menuju ke lebih yang baik gitu Pak? Iya, kembali kepada apa yang kita sudah bicarakan ini. Pertama memang harus kita doakan, kita berdoa dan menjamah anak itu ya. Dan bagaimana anak itu juga dipakai Tuhan menjadi media untuk kita menjangkau orang tuanya. Yang pasti berikanlah perhatian yang serius untuk orang-orang yang seperti itu. Karena anak itu sudah menjadi korban. Dan dia juga sudah menjadi pelaku kekerasan yang tanpa dia sadari, dia akan lakukan itu nanti juga kepada temannya atau bahkan sampai dewasa, dia akan menjadi pelaku kekerasan juga. Nah, karena itu memang sangat dibutuhkan ada perhatian untuk masa depan anak itu sendiri dan juga melalui anak itu untuk menjangkau orang tuanya, keluarganya. Sangat memprihatinkan. Apalagi keluarga Kristen ya, sangat memprihatinkan kalau ada seperti itu keluarga Kristen. Ya, saya pikir itu yang catatan tadi yang terakhir dikatakan, berdoa, komitmen, dan berkorban. Memang inilah yang menjadi kekuatan kita yang diberikan Tuhan. Dan kita dilayakkan Tuhan kiranya ya. Keprihatinan-keprihatinan seperti itulah maka kita dibutuhkan oleh Tuhan. Dan itu tentu sangat kompeten guru sekolah minggu ya. Karena guru sekolah minggu akan lebih mudah berkomunikasi dengan anak-anak. Oke, begitu Faisal. Didoakan dan komitmen pribadi bagaimana untuk menjangkau orang tuanya, juga untuk menyelamatkan anaknya, dan berkorbanlah
lakukan sesuatu yang memang bisa kita selamatkan anak itu dan keluarganya juga melalui anaknya ya. Sangat luar biasa kasus-kasus seperti itu semakin banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, bahkan di kalangan warga jemaat kita. Dan itu jangan kita abaikan, jangan ditutup mata dengan keadaan-keadaan seperti itu. Berton, silakan Berton. Ya Pak, jadi yang saya biasa lihat Pak, kalau di sekeliling saya Pak, kalau orang tuanya biasanya sering melakukan kekerasan, anaknya bisa pendiam Pak. Ya. Dia kurang pergaulan gitu Pak. Jadi yang biasa saya lihat juga, kalau anaknya bandel, itu karena dia terlalu dimanjakan Pak. Sehingga dia jadi suka-suka kepada teman-temannya. Misalnya kalau di gereja yang saya lihat, dia menjadi usil, tapi kalau kita mengingatkan dengan lembut, dia tidak mau Pak, tetap melakukan. Tapi kalau kita marahi, dia jadi menangis Pak. Misalnya pernah saya marahi Pak, dia bilang gini Pak, hubun nang tawakku Pak, hubun nang tawak pindah tawak Pak. Jadi aku gak heran bingung sama ini Pak, war benok sama ini Pak. Iya. Nah, memang kalau kita sudah tahu latar belakangnya kenapa dia jadi keras, kasar, bandel, ya jangan kita buat lagi keras kasar sama dia, karena dia pasti akan melawan. Nah, karena itu ya butuh kesabaran, kelemah lembutan, dan ini dulu ya, dibuat persuasi pendekatan, dirangkullah istilahnya, supaya dia jangan merasa seperti apa yang dia lihat di keluarganya, begitu juga kita terhadap dia. Karena dia pasti akan lebih sensitif ketika sudah di luar lingkungan keluarganya, dia akan praktekkan atau kompensasi dari keluarganya itu juga akan dia lakukan di luar. Apakah dia menjadi pelaku kekerasan atau mungkin sebaliknya menjadi pendiam, tetapi dalam hatinya sudah penuh dengan sesuatu yang merusak dirinya dan orang lain atau yang negatif lah. Jadi pikiran-pikiran yang tidak baik akan bercokol di dalam dirinya kalau di keluarganya dia sudah mendapatkan perlakuan atau pengalaman yang seperti itu. Nah, karena itu memang membutuhkan pendekatan kita, pengorbanan dan juga doa kita sebagai orang dewasa atau orang yang diberikan Tuhan lah ya, kesempatan untuk menjangkau anak-anak seperti itu. Oke, silakan yang lain. Saya Pak. Siapa? Anwar? Resen Ya, Pak. gampang saya melihat. Oke, silakan Anwar. Hanya memberikan saran sedikit Pak. Ya. Sama seperti yang dialami atau yang disampaikan oleh kawan saya tadi si Faisal Pak. Di kampung saya ada keluarga, bapaknya ini suka mabuk Pak. Ya, kalau mabuk dia kadang berantem sama istrinya Pak gitu. Tapi suatu ketika ada anaknya cowok bermain di halaman rumahnya Pak. Ya. Banyak kita ketahui sekarang anak-anak mau berantem gara-gara permainan gitu. Ya. Seketika anaknya ini berantem gara-gara bermain. Dijeli kawannya lagi. Mengadu di sama bapaknya. Datang bapaknya, dibawanya lagi anaknya, bahkan dijujui. Mulu dia alo busi inna Pak. Itulah. Saya yang melihat menjadi takut, nggak tahu mau ke mana Pak. Jadi saya minta saran, kalau kita lihat situasi kayak gitu lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya, sama saja seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya. Pertama memang kita harus selamatkan anak itu dengan pendekatan yang bisa merangkul. Ya, merangkul dalam arti persuasi lah pendekatan. Supaya anak itu jangan merasa kita juga bagian dari musuhnya atau dari orang yang menjadi lawannya. Tetapi bagaimana supaya menjadi teman dulu bagi anak itu. Kemudian anak itu ya memang proses itu perlu waktu ya. Tidak mudah, tidak bisa hanya dengan sekali pendekatan. Nah, lakukanlah sesuatu yang memang membuat anak itu bisa menjadi dekat, akrab dengan kita. Dari situ pelan-pelan nanti
orang tuanya. Tetapi kata-kata ajaran seperti itu sudah merusak bagi anak-anak. Kalau disuruh dijujui lagi anaknya untuk lawan, hantam begitu ya. Nah, itu sudah membuat ajaran didikan yang tidak baik kepada anaknya. Nah, pelan-pelan nanti anak itu juga harus kita dipakai Tuhan sebagai media ya untuk menyelamatkan orang tuanya. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu banyak sekali terjadi ya, apalagi di kampung-kampung dan kondisi sosial ekonomi di lingkungan sosial yang banyak lapo-lapo tuak, itu sangat rentan, sangat banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, karena itulah kita yang harus menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak. Karena mereka itulah nanti akan menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau mereka nanti sudah dewasa, tidak ada pendampingan, tidak disadarkan, ya akan menjadi perusak juga mereka. Ketika pun mereka menjadi orang yang berhasil, anak-anak itu menjadi orang yang berhasil kelak, tetapi hidupnya juga tidak akan benar. Ya, jadi kita melihat jauh ke situ ya, bagaimana Tuhan sendiri juga menyayangi anak-anak, karena mereka akan menjadi pemimpin kelak di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Jadi orang tuanya juga harus diselamatkan melalui pendekatan kepada anaknya. Ya, pelan-pelan lah. Nah, jadi memang di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat kita, di tengah-tengah gereja pun banyak sekali yang seperti itu ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Nah, kita jangan tutup mata dengan itu, jangan tutup mata lah, karena ini sudah menjadi semacam di masyarakat kita itu sudah ya begitulah rata-rata masyarakat kita, apalagi di daerah Tapanuli inilah ya, di daerah Sumatera kita ini, ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu banyak sekali di lingkungan kita. Dan jangan-jangan kita juga adalah bagian dari korban. Orang tua kita juga mungkin seperti itu ketika kita anak-anak atau mungkin sampai sekarang ya. Itu harus kita bisa bebaskan diri kita sungguh-sungguh bergumul. Jangan sampai orang tua kita akan terlanjur atau kita juga menjadi mendendam kepada orang tua kita. Kita juga harus doakan orang tua kita ya, karena kita juga menjadi bagian dari alat Tuhan untuk menyadarkan orang tua yang seperti itu. Walaupun kita adalah anak, tetapi ya dengan cara Tuhan kita minta untuk berubah. Banyak sekali kasus seperti itu ya sekarang ini. Ya sudah lama sebenarnya, tapi belum terlihat signifikan perubahan. Itulah kondisi sosial masyarakat kita. Banyak juga dengan kebiasaan minum tua ya, sampai mabuk, tidak dibatasi. Dan banyak lagi judi-judi, aduh mengerikan lah. Judi-judi sekarang ini ya, judi online. Wah, mengerikan lah. Kita jangan terlibat lah di situ, janganlah ya. Kita harus jauh dari situ. Jangan sempat kita ikut menjadi pelaku atau menjadi korban dan mengorbankan orang lain. Mengerikan dunia kita sekarang ini ngeri. Lain lagi dengan kekerasan seksual, pornografi, aduh mengerikan lah. Tapi kita jangan lemah ya, tapi jangan terlibat, sama sekali jangan terlibat. Apalagi kalau kita pakai alat-alat elektronika kita, IT ya, handphone, dengan semua medsos-medsos yang tersedia di situ, jangan sampai kita terlibat ya, jangan. Kita harus hindarkan diri dari situ. Oke, siapa lagi? Silakan. Silakan Resen yang mau bicara. Oi, bagaimana ini kalian? Ya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Kita pakai waktu ini. Ya, saya, Pak. Ya, Samuel, silakan. Ya, Pak. Begini, Pak. Yang saya lihat kan, Pak,
pada guru sekolah minggu sekarang. Kalau ada perkataan yang menyakitkan hati, langsung didiamkan dan gimana ya Pak? Jadi ibaratnya antara guru sekolah minggu ada perpecahan Pak. Padahal sama-sama saling melayani sih Pak. Tapi gak ada kerumun. Iya. Baru Pak mengadopsi sekolah nih Pak. Agia mulu ni pasti ke Pak. Dan gabi homalo. Gabi ini juga Pak. Ya, memang itulah yang sangat prihatin kalau di antara sesama pelayan juga terjadi konflik ya. Itu yang saya katakan dari awal-awal, untuk menjadi guru sekolah minggu itu nggak semua orang, nggak gampang. Nah karena itu harus selektif juga. Tapi apa boleh buat, karena gereja-gereja kita juga banyak yang memang tidak ada tenaga atau tidak karena kurang SDM ya akhirnya tanpa seleksi diterima saja menjadi guru sekolah minggu. Padahal nggak boleh. Nah karena itu juga ya sangat memprihatinkan kalau HKBP kita ini sudah 160 tahun, tapi pembinaan kepada guru sekolah minggu pun belum ada secara serius. Dan belum ada juga semacam sertifikasi untuk menjadi guru sekolah minggu ya. Harusnya ada. Dan distrik-distrik harusnya mengelola itu. Setiap distrik harusnya ada semacam sertifikasi untuk menjadi guru sekolah minggu atau pembinaan yang belum mendapat sertifikat harus dilakukan itu sertifikasi. Karena ini sangat rentan dan inilah menjadi wajah atau gambaran masa depannya gereja kita. Jadi gereja yang tidak peduli kepada anak-anak, kelihatan nanti ya ini hasilnya kita ini. Ya kita-kita ini kan orang yang dididik dari orang-orang yang seperti guru sekolah minggu kamu katakan itu tadi. Dan kita juga nanti menjadi guru sekolah minggu ya seperti itu. Atau kita menjadi pemimpin, kita juga asal saja membuat siapa saja yang, karena memang nggak ada SDM ya, nggak tersedia orang-orang yang sudah kompeten, kompetensinya sudah ada, tetapi ya apa saja ya dipakai. Nah itu menjadi lingkaran setan yang akan terus menerus seperti itu. Nah karena itu yang terjadi kasus-kasus seperti itu, kita harus segera mempertemukan atau mendamaikan. Tetapi juga perlu tindak lanjutnya pembinaan-pembinaan bagi guru sekolah minggu supaya jangan perilaku yang seperti itu terus membuat mereka jadi tidak menjadi teladan rohani bagi anak-anak. Ya, begitu. Si Oking tadi sudah ada reset. Iya, Pak. Mati, Jung. Pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana jika kita mendapati seorang anak yang mengalami kekerasan dari orang tua atau dalam rumah tangga, dalam keluarganya? Bagaimana jika orang tuanya tidak memberi kita kesempatan untuk menolong anak tersebut, dalam artian si orang tua berkeras, Pak? Apakah ada undang-undang hukum gereja yang bisa membantu kita menolong anak tersebut, atau kita langsung bisa meminta bantuan kepada Komisi Perlindungan Anak? Komisi Perlindungan Anak, Pak? Kalau secara kekerasan ini kepada anak ya bisa secara hukum, tetapi kan jangan langsung ke situ, karena itu sudah kita justru melepaskan tanggung jawab kita sebagai pelayan gereja ya. Tetapi kalau itu sudah fatal ya boleh saja, karena itu juga harus diselamatkan keluarga dan anak itu ya. Yang pasti supaya jangan diulangi lagi, jangan ada korban lagi yang lain. Karena kalau itu dibiarkan terus, kalau sudah terjadi kekerasan yang apalah ya, yang fatal, ya harus dilakukan tindakan hukum juga lah. Cuma ya kita sebagai pelayan gereja ya, apa peran kita, bagaimana tugas tanggung jawab kita, sehingga kenapa itu terjadi. Itu kan juga bagian dari kelalaian kita selama ini, sebelumnya ya. Nah tetapi kalau itu sudah fatal, ya kita juga harus lakukan tindakan hukum. Biar dilaporkan. Supaya itu jangan terjadi kepada yang lain. Yang lain juga akan banyak seperti itu. Karena masyarakat kita juga sudah banyak yang seperti itu, yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan dalam kekerasan kepada anak ya. Nah, jadi anak itu juga harus diselamatkan. Kita
buatlah pendekatan yang seperti yang tadi teman-teman juga sudah sampaikan, kasus-kasus yang sama seperti itu ya. Kita harus rangkul anak itu, jangan jadi anak itu juga mendapatkan apa ya, cacat secara psikis dan menjadi akar pahit yang membuat mereka juga antipati atau paranoid, membenci kepada semua orang. Nah, jadi tugas kita memang berat, apalagi karena ini kasus-kasus yang sudah acap terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, keluarga-keluarga kita. Oke, si Lasron, silakan Lasron. Iya Pak. Pernah saya melihat di kampus saya kan Pak, pada ya Pak antara ni upung dohot pahupuna Pak sangono ya di bereng upung non mari sa pahupuna Pak. Tapi romo upung nomor dokon ikukupawu tu makmu na mari sa puina. Tapi ro pahupun mengalui sikap Pak idokon. Jebirni ho inna Pak. Baru cara Pak mengatasi asal. Apa dia bilang? Birani sangonon nemetu inna Pak. Ya wigi sangon di Pak. Pas dijuluki ya dok sangon di Pak. Baru cara Pak. Enggak dengar saya apa yang dibilang pahupunya itu kepada upungnya. Biranion inna Pak tukti upung ni. Muranion. Inna jabirnion inna tu upung ni Pak. Alah ya terbereng nak. Marisa. Jabirnion dibilang gitu sama upungnya. Ikukupawu tu makmu marisa purain na kapak songoni. Tapi ro pahupuna madokon. Jabirni songonon nametu inna tu upung ni Pak. Jiwar cara mengajari aka ini itulah sudah kelewat betul ya. Pak. Itulah sudah kelewat. Sudah kelewat itu kenakalan anak-anak itu. Sampai berani begitu ngomong sama orang tua kepada upungnya juga ya. Nah, jadi memang inilah tantangan kita itu. Jadi sangat memprihatinkan karena kasus-kasus seperti itu acap terjadi dan semakin banyak terlalu kebebasan anak-anak itu untuk bertindak macam-macam. Ya sangat memprihatinkan lah karena kondisi sosial masyarakat kita yang seperti itu ya. Nah, jadi memang itulah bagian dari tanggung jawab kita, itu berat tanggung jawab kita. Tapi jangan diabaikan lah, karena itu tugas kita, itu panggilan kita. Nah, jadi karena itu memang menjadi tugas kita untuk memelihara, menjaga jemaat kita dalam perilaku sehari-hari. Sangat memprihatinkanlah kondisi jemaat yang seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi bedanya jemaat dengan kumpulan orang-orang yang rusak, tidak ada tuntunan, sepertinya tidak ada lagi Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga atau masyarakat yang seperti itu. Saya pikir kita sendiri juga harus punya tekad lah untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anak terdampak dari kondisi sosial yang seperti itu. Ya, syukurlah kalau kalian juga sudah bisa merasakan bahwa kondisi masyarakat kita ini banyak hal yang harus dijamitai lah ya untuk dilayani, tetapi jangan kita tutup mata lah dengan keadaan yang seperti itu. Sejahtera, silakan. Terima kasih Pak. Hampir sama dengan pengalamannya si Lasron tadi Pak. Ya. Kejahilan anak sekolah minggu Pak. Ya. Ketika mengajar sekolah minggu kan Pak, ada teman saya yang berkhotbah. Terus ada anak sekolah minggu yang berkata gini Pak, diaminkan aja, nggak usah dilanjut lagi banyak gitu Pak, katanya Pak. Aduh. Bagaimana tanggapan kita terhadap itu? Ya, pasti kita akan prihatin ke kondisi yang seperti itu ya. Tetapi itu kan gambaran dari bagaimana dia dalam kehidupannya sehari-hari di rumah, di sekolah, dan tidak pernah dia ditegur dengan baik atau tidak mendapatkan kasih sayang. Karena itu memang kita lah yang harus memulai untuk membuat mengerehab jiwa mereka itu.
Jadi kitalah sebagai pelayan Tuhan yang harus lebih besar memberikan perhatian, pengorbanan untuk mereka. Jadi tidak seideal yang kita bayangkan untuk menjadi seorang guru sekolah minggu atau pendamping guru menjadi pendamping anak-anak ya. Apalagi dari kondisi sosial masyarakat kita yang sudah terlalu banyak pengaruh yang tidak baik, juga dari keluarga, macam-macam bentuk kekerasan, pelecehan yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Jadi sangat memprihatinkan keadaan seperti itu. Oke, si Wilfried. Iya Pak, saya Pak, jadi di kampung saya kan, dan ini adik saya mengalami Pak. Jadi pada suatu hari kan Pak, adik saya ini main-mainlah ke depan rumah saya. Jadi adalah orang tua kan dibilang nggak boleh main-main sama anak itu, pantang katanya kayak gitu Pak. Namun sebelum itu memang saya tidak tahu entah bagaimana permulaannya, apa sebabnya, kenapa orang tua itu ngomong seperti itu. Jadi Pak, bagaimana kita menanggapi hal seperti itu? Dan orang tuanya selalu menekankan sama anaknya agar tidak untuk menegur kami gitu Pak. Dan jangan pernah bermain lagi sama adik-adik saya gitu Pak. Bagaimana kita menanggapi hal seperti itu Pak? Waduh. Sangat prihatin ya. Jadi keadaan seperti ini sudah makin menjadi realitas sosial kita yang sangat memprihatinkan. Jadi kondisi masyarakat kita walaupun sudah Kristen 160 tahun kita ini, tapi kayaknya semakin banyak kerusakan moral dan kehidupan yang tidak layak sebenarnya di mata Tuhan ya. Sudah tidak kudus. Nah karena itu memang makanya harus terjadi reformasi di gereja kita ini juga di masyarakat. Karena kondisi-kondisi sosial masyarakat yang seperti ini sepertinya nggak bisa lagi disentuh, nggak bisa dijamah lagi. Ya memang harus pertobatan massal atau pertobatan seluruhnya ya. Pelayan-pelayan gereja juga, pendeta-pendeta juga, pimpinan-pimpinan gereja dari tingkat pusat juga harus bertobat ini sebenarnya. Jadi sangat memprihatinkan kondisi yang kalian katakan ini juga sudah merata di mana-mana. Ya, tetap kembali lagi kepada kita bagaimana kita juga harus di dalam doa dengan pengorbanan dan memberikan perhatian kepada anak karena kitalah juga sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anak terutama ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kita mengharapkan anak-anak itu yang akan menjadi pemimpin, karena itu kita juga harus punya punya tergerak hati kita untuk mempersiapkan menyelamatkan anak-anak itu jangan sampai akhirnya terdampak kepada kondisi-kondisi yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat dan di gereja untuk masa depan gereja kelak. Ya, sangat memprihatinkan ya kasus-kasus yang kalian sampaikan itu. Oke, barangkali masih banyak lagi yang seperti itu. Tapi jawabannya yang saya katakan itu ya memang kita kembalilah kepada apa yang Tuhan maksudkan dengan panggilan kita, dengan materi pelajaran ini menjadi pergumulan doa kita, bahwa untuk menjadi pendamping bagi anak-anak itu, bagi sekolah minggu itu memang tidak gampang, tidak sembarang orang. Tidak semua orang bisa menjadi pendamping bagi anak-anak. Dan karena itu pun, kita secara pribadi masing-masing juga harus betul-betul membekali diri dalam pergumulan doa. Jangan sampai kita juga nanti mengabaikan karena terlalu rumit ya. Apalagi kalau nanti kita sudah menjadi partohonan, jangan kita diamkanlah itu. Itu menjadi tanggung jawab kita itu. Oke, Wilfred. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Masih ada lagi? Oke, saya pikir dengan materi kita ini saya berharap
apa yang sudah kita bicarakan selama 1 semester ini boleh menjadi bagian dari pergumulanmu, komitmenmu, dan kalau Tuhan berkenan juga, kamu juga mempersiapkan dirimu untuk secara serius mendalami bidang-bidang pelayanan untuk anak ini, untuk melanjutkan studimu kelak ya, karena dengan materi pelajaran kita ini memang sangat sederhana dan ini kulit-kulit saja ya, sangat-sangat ini di luarnya ya, kulit-kulit luarnya saja ini. Terlalu banyak masalah dan pergumulan dan juga tanggung jawab kita begitu besar untuk masyarakat dan gereja kita. Nah, saya harap juga ini menjadi bagian dari refleksi kalian ya. Tolong dibuat PR-nya 2 topik ini, bagaimana refleksi kalian dengan kedua topik tadi yang kita bicarakan ya. Seperti yang minggu lalu, silakan kalian buat tulisan refleksi dan bagaimana kalian dalam komitmen-komitmen pribadi untuk menghadapi keadaan yang kita hadapi kelak nanti di jemaat. Oke, saya pikir materi ini bisa kalian kembangkan ya dari 2 topik, bagaimana menjadi teladan rohani dan juga menghadapi atau mengantisipasi, juga mengamati keadaan-keadaan yang terjadi di tengah-tengah gereja atau yang harus kita antisipasi kelak ketika kalian nanti menjadi pelayan. Banyak bentuk-bentuk kekerasan, pelecehan, dan bahkan juga terutama kejahatan-kejahatan seksual, anak-anak menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kepada sesamanya. Oke, itu buat PR ya untuk minggu depan, dan minggu depan kita sudah masuk minggu tenang, persiapkan diri untuk kita ujian semester. Oke, saya pikir ini dulu dari pertemuan kita hari ini. Biarlah semua materi kita selama 1 semester ini bisa membuat sedikit banyak hatimu terbuka, matamu melihat banyak hal yang harus kita hadir di tempat-tempat di mana jemaat, anak-anak secara khusus membutuhkan kita. Dan Tuhan memang membutuhkan orang-orang yang mau peduli kepada anak-anak, terutama ya di tengah-tengah gereja. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan kita persiapan untuk ujian ya. Tapi ini materinya dibuat PR yang terakhir ya untuk semester ini. Oke, terima kasih, kita akhiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur boleh melanjutkan perkuliahan kami, topik kami pada hari ini, bagaimana menjadi teladan rohani bagi anak-anak, dan juga mencermati menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik terhadap anak ataupun yang dilakukan oleh anak terhadap sesamanya. Kami Tuhan yang sudah melihat kenyataan itu, biarlah Tuhan juga memberikan bekal Roh Kudus-Mu, hikmat dari sorga, untuk kami juga Engkau perlengkapi dan layakkan kami Tuhan. Jadikan kami sebagaimana rencana-Mu bagi gereja-Mu, bagi masyarakat, bagi dunia ini. Persiapkan juga untuk mengakhiri semester ini dengan ujian semester, agar semua materi ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bagian bekal dan modal kami untuk melanjutkan tanggung jawab panggilan kami di tengah-tengah pendidikan di STGH ini. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Ya, nanti saya jam 5 ada Sore. ini ya. Kalau kalian mau ikut silahkan. Jam 5 ada diskusi dengan seorang penulis buku dari Israel, dari Nazaret. Dia sudah pintar bahasa Indonesia. Jadi jam 5 nanti saya akan buka Zoom. Mungkin sudah saya kirim juga di grup ya. Silakan yang masih berminat. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sore, Tuhan Baik, berkati. Pak. Yuk. Sore. Sore, Pak.